Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Zikul Masya akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi dari makalah kelompok satu yang berjudul adalah Mekanika Fluida Perkahan Hidrolik. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Jadi di sini yang dimaksud dengan perekahan hidrolik itu adalah salah satu metode dari stimulasi sumur yang digunakan untuk meningkatkan produksi. Nah, dia khususnya di formasi yang aliran fluidanya itu susah atau dia di aliran batuan yang rapat. Nah, caranya adalah kita memompa fluida yang bertekanan tinggi ke bawah lewat sumur bor. Jadi kita memompa fluida ke bawah tadi lewat sumur bor. Nah, kemudian, tujuannya kita akan membelah formasi tadi. Jadi nanti efeknya itu akan timbul yang namanya rekahan. Nah, akan timbul yang namanya rekahan. Kemudian di sini fluida ini bukan fluida sembarangan. Fluida yang disuntikan ini adalah propan, yaitu salah satu fluida yang nanti sifatnya adalah menjaga agar rekahan yang tadi kita bentuk itu bisa bertahan, jadi tidak menutup kembali. Karena percuma saja kalau kita melakukan hydraulic fracturing, tapi ternyata fracture yang kita hasilkan itu malah menutup kembali. Jadi fungsinya propan itu sebagai penjaga. Kalau tidak diberikan propan di situ, nanti rekahan itu bisa nutup lagi. Karena tekanan di bawah surface itu dia sangat besar sekali. Nah, di sini kita masuk ke teori perekahannya. Jadi, teori dasar perekahan hidrolik itu intinya buat meningkatkan permeabilitas. Nah, khususnya di formasi-formasi yang aliran fluidanya itu susah. Alias apa? Alias sumur-sumur yang permeabilitasnya khususnya di permeabilitas yang masih sangat rendah. Nah, caranya adalah kita membentuk rekahan buatan. Nah, kita bentuk rekahan buatan di dalam formasi dengan suntikan fluida tadi yang tekanannya tinggi itu. Tapi pertumbuhan dan juga bentuk rekahan ini itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya, pertama, properti fluida atau jenis fluida itu apa yang digunakan. Misalkan propan atau jenis fluida yang lainnya. Tapi biasanya kita gunakan propan. Nah, di situ untuk memprediksinya, kita ada tiga parameter ya. Pertama ada properti fluida. Yang kedua ada kondisi geomekanika batuan. Bagaimana kondisi batuannya seperti apa. Selanjutnya adalah parameter operasi. Ini kaitannya dengan laju operasi dan juga tekanan. Nah, selanjutnya di sini ada dua model yang kita gunakan. Pertama adalah model PKN di sini. Yang kedua adalah model KGD. Model PKN adalah Perkins Kern Nordkern. Apa itu model PKN? Ini dia itu mirip sebenarnya. Model BKN itu dia cocok digunakan untuk formasi yang tipis. Nah, rekahannya itu dia sifatnya adalah melebar ke samping. Nah, seperti kalau kita bayangkan adalah papan triplek. Papan triplek kok kita belah itu kan bisa melebar ke samping. Seperti itu. Nah, lebar rekahannya itu dia di tengah. Jadi makin ke ujung itu makin sempit. Nah, bahkan nol. Nah, ini cocok sekali ya untuk BKN ini untuk formasi yang dia ketebalannya itu terbatas. Selanjutnya adalah KGD. KGD ini adalah Christianovic Gersma de Klerk. Nah, KGD ini kebalikannya dari tadi PKN. Kalau PKN itu tadi yang buat yang sempit, kalau KGD ini untuk formasi-formasi yang tebal. Nah, rekahannya itu dia cenderung vertikal seperti ini dan lebarnya dari atas ke bawah. Nah, kayak semangka itu dari atas ke bawah. Karena kalau semangka kalau kita belah itu kan membesar dari atas ke bawah. Nah, model KGD ini lebih unggul untuk menyebabkan perubahan. Kenapa? Karena yang pertama, dia itu model KGD yang pertama itu dia eh, lebih tebal, jadi bisa dipakai untuk di lapisan-lapisan tebal. Nah, selanjutnya untuk model desainnya itu kita bisa pilih yang paling pas. Bisa pakai yang KGD, bisa pakai yang PKM. Nah, tergantung dengan kondisi batuannya. Nah, kita nggak bisa nih asal-asalan milih milih
model yang digunakan karena nanti kalau kita asal-asalan yang pertama ya kaitannya dengan cost, yang kedua kaitannya dengan waktu yang tidak efisien. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi fluida berkah. Jadi fluida berkah itu secara umum dia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah Newtonian fluid, yang kedua adalah non-Newtonian fluid. Nah, perbedaannya itu ada di sifat viskositasnya alias kekentalan fluidanya itu sendiri. Fluida Newtonian fluid itu dia sifatnya adalah yang pertama tetap. Dia tidak berubah-ubah karena dia konstan. Meski kena gaya geser atau sirit itu. Tapi tetap bisa dipengaruhi oleh yang pertama suhu, yang kedua tekanan. Contoh gampangnya seperti ini. Ada air sama minyak. Nah, kalau kita aduk mau itu keras, mau kita aduk pelan, itu dia tidak ada perbedaannya. Jadi kentalan atau viskositasnya sama saja di situ. Selanjutnya adalah non-Newtonian fluid. Nah, non-Newtonian fluid itu dia viskositasnya tetap. Jadi dia tidak berubah-ubah meski kena gaya geser. Sorry, kalau Newtonian fluid itu dia viskositasnya berubah. Dia viskositasnya berubah, jadi tergantung seberapa kencang fluida itu mengalir atau digeser. Nah, semakin tinggi si rate-nya itu, biasanya viskositasnya bisa turun. Nah, ini malah bagus nih. Fluida yang Newtonian fluid itu untuk membawa propan. Karena begini, ketika dia mengalir lambat, si rate-nya itu dia akan mengalir lambat. Dia viskositasnya akan menjadi lebih kental. Nah, jadi propan tuh bisa keangkut. Jadi tidak memberatkan sistem pompa itu. Tapi nanti Pak ketika waktu nyemprot propannya, kita nanti menyemprot ke dalam rekahan-rekahan itu, ketika sirnya itu tinggi, dia akan menjadi encer. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk tidak memberatkan pompa. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Jadi kita akan membahas sifat fisik dari fluida non-Newtonian itu. Jadi fluida non-Newtonian sendiri itu dikenal dalam hydraulic fracturing. Yang pertama, karena sifat reologinya atau kelakuan alirannya. Jadi kita bisa atur sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, ini sangat penting nih untuk mengalirkan pertama alat rekahannya, kemudian yang kedua untuk menyebarkan propan secara merata, secara maksimal ke sisi-sisinya. Karena kok propan itu disebarkan ke sisi-sisinya dan ada salah satu sisi yang tidak terkena propan itu nanti fracturingnya akan gagal. Nah, beda nih sama fluida biasa. Kalau fluida biasa, Newtonian itu hubungan antara tegangan geser atau siretnya itu dan lajunya itu dia tidak lurus, alias non-linear. Artinya dia makin ditekan itu makin kencang. Nah, kemudian yang kedua adalah viskositasnya berubah-ubah. Nah, maka airannya itu bisa lebih kompleks. Nih. Tapi justru inilah yang bikin salah satu keunggulan dari fluida Newtonian itu. Nah, ada dua model utama nih. Yang pertama adalah power law fluid, yang kedua adalah bigam plastik. Power law fluid ini dia viskositasnya tergantung dengan yang namanya laju geser. Jadi ketika si rate-nya itu semakin besar, dia malah semakin encer, gitu. Jadi ketika si rate-nya besar, dia semakin encer. Nah, bayangnya seperti ini kayak saus sambal ya. Ketika saus sambal itu ketika diem di botol gitu atau di botol gitu, dia diem, kental. Tapi waktu kita goyangkan, dia akan berubah menjadi encer. Bayangannya seperti itu. Yang kedua adalah bigen plastik. Bigen plastik itu adalah jenis fluida yang butuh dorongan awal. Jadi dia butuh pressure untuk bisa keluar dari dalam tempatnya, dalam wadahnya. Nah, dorongan awal ini apa? Adalah tegangan leleh. Sebelum dia ngalir, dia butuh namanya tegangan leleh. Mirip kayak odol. Odol kalau nggak kita tekan, itu nanti di sana dia tidak akan keluar. Nah, beda bigem plastik ini dia sangat cocok untuk kerjaan yang butuh tingkat kontrol aliran yang lebih tinggi atau yang lebih presisi. Nah, di sini kita jumpai ada grafik perbandingan antara shear rate dan juga viskositas. Jadi ketika shear rate-nya itu dia tinggi,
di sini dijelaskan oleh titik A. Ketika siretnya dia 100, maka dia viskositasnya adalah 1. Jadi ketika dia viskositasnya itu di C itu ada titik 10, dia viskositasnya malah rendah, paling bawah. Ketika dia paling tinggi, viskositasnya, siretnya dia paling rendah. Ketika dia viskositasnya paling rendah, siretnya semakin tinggi. Nah, itu sifat dari tadi, dari power law fluid. Jadi viskositasnya menurun ketika aliran dipercepat. Kemudian fluid dan nyutuannya itu dipakai buat tiga hal utama waktu perekahan ya. Pertama untuk digunakan untuk membawa propan ke dalam rekahan. Jadi karena viskositasnya tadi itu kita atur, dia bisa mengangkut propan ke posisi yang kita mau. Nah, kemudian juga bisa menjaga agar propan itu sendiri tidak langsung mengendap. Kemudian yang kedua kaitannya dengan leak off. Pada nyuntuan ini dia membantu mengurangi kebocoran fluida ke formasi, atau yang kita kenal dengan istilah leak off. Jadi fluida itu tidak langsung hilang ke pori-pori batuan. Kemudian sebelum rekahan-rekahan itu terbentuk seperti itu. Selanjutnya adalah viskositasnya. Jadi viskositas itu bisa disesuaikan. Artinya kita bisa bikin dia itu kental dan juga bisa bikin dia itu encer. Cuman perlu waktu yang tepat aja. Mau dibikin kental atau mau dibikin encer. Kemudian kaitannya dengan fleksibilitas atau kita fleksibilitas itu sendiri. Jadi perbedaan itu ini sifatnya adalah fleksibel, bisa disesuaikan mau dibikin kental atau mau dibikin dengan encer seperti itu. Nah, intinya apa? Intinya adalah fleksibilitas dari fluid dan yang itu akan membuat kerja di lapangan akan lebih mudah. Kenapa? Karena dia fleksibel itu bisa disesuaikan. Mau itu temperaturnya tinggi, mau itu formasinya itu rapat-rapat, atau temperaturnya atau tadi tekanannya tinggi, temperaturnya tinggi, formasinya rapat, itu bisa kita atur supaya perekahan itu bisa tetap berjalan sesuai dengan rencana yang kita tadi tentukan. Jadi mempermudah kontrol itu seperti itu. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perekahan. Nah, kaitannya dengan jenis batuan dan permeabilitas. Pertama adalah tegangan di bawah permukaan, atau kita bisa sebut dengan tegangan in situ. Nah, ini adalah gaya alami ya dari dalam bumi, jadi kita nggak bisa menguranginya, yaitu gaya yang menahan batuan. Atau kalau kita ingin menyuntikkan fluida, perekahan ini akan bakal ngikut dan dia bergeraknya akan dari tegangan yang paling kecil. Kemudian di sini ada tekanan injeksi. Tekanan injeksi ini adalah tekanan dari pompa di permukaan. Nah, dia harus cukup tinggi untuk melawan tegangan in situ tadi. Nah, kemudian ketika nanti kurang tekanan, jadi ketika tekanan injeksi itu nanti kurang, maka yang terjadi tidak akan jadi namanya hydraulic fracturing. Kemudian ada jenis viskositas dari fluida pereka. Kalau fluidanya terlalu encer, kentalnya terlalu encer, dia bisa bocor ke formasi atau leak off. Tapi kalau dia terlalu kental, yang bermasalah adalah pompanya. Pompanya terlalu berat ya kerjanya. Jadi harus seimbang. Yang hasilnya adalah keadaan propan waktu injeksi. Jadi kehadiran propan waktu injeksi ini kaitannya karena propan ini dia akan mengganjal ya ketika uh, hydraulic fracturing, ketika terbentuk fracture di situ, fungsinya propan ini dia akan mengganjal supaya fracture tidak nutup lagi. Jadi timing masukkan propan tuh harus pas. Selanjutnya adalah panas dari reservoirnya itu sendiri. Jadi semakin dalam sumur kita tahu sendiri kalau semakin dalam kita ngebor itu semakin panas. Kenapa semakin panas? Karena dia semakin dekat dengan inti bumi. Nah, suhu yang tinggi itu bisa menurunkan viskositas fluidanya.
Jadi perlu fluida yang tahan panas supaya kerjanya tetap stabil ya. Kemudian kalau kita ngomongin hydraulic fracturing, tujuannya itu simple ya. Kita pengen bikin jalur buat si minyak atau gas supaya gampang keluar dari sumur. Nah, seperti ini nih. Reservoir itu seperti spons ya, kalau kita bayangin seperti spons. Kadang alirannya itu terjebak karena boring-boring itu speed, tadi yang kita sampaikan. Dan jalurnya juga buntu. Nah, dengan fracking ini, kita akan meletakkan batuannya. Nah, kita buka jalan. Nanti hasilnya adalah aran jadi lebih lancar. Yang kemudian yang kedua, kadang-kadang di bawah itu ada zona-zona produktif. Tapi dia kepisah nih sama lapisan impermeable. Nah, dengan fracking ini tujuannya apa? Dengan fracking ini nanti akan kita sambungkan. Kita sambungkan dengan lapisan-lapisan yang tadi itu terisolasi dengan lapisan impermeable itu. Jadi fracking ini dia akan membantu untuk menyambungkan tadi lapisan antara lapisan yang permeable dengan lapisan impermeable di bawahnya itu. Tadi kan ada lapisan yang bawah itu ada lapisan permeable tapi dia tutup sama lapisan impermeable. Kemudian juga ada nih kadang-kadang eh, sering nih di lapangan itu ada formasi yang kandungan hidrokarbonik itu banyak, tapi karena permeabilitasnya rendah, jadi dia tidak terlalu ekonomis untuk dikembangkan atau nggak terlalu ekonomis untuk diproduksi. Nah, setelah direkahkan ini baru kita tahu ternyata formasi ini bisa menguatkan produksi dan layaklah secara cost, secara keuntungan layak. Misalnya nih formasi Texine atau Shale. Nah, kemudian ada nih tegangan-tegangan utama dalam bumi itu apa saja? Yang pertama ada tegangan vertikal. Tadi tegangan vertikal itu disebabkan oleh berat batuan ya. Kalau vertikal itu ke atas, makanya berat batuan itu di atasnya. Tegangan horizontal maksimum ada tegangan terbesar yang bekerja secara horizontal. Kemudian yang tadi yang bekerja secara ke sini ya, horizontal. Kemudian tegangan horizontal minimum, ya sama kayak yang maksimum. Bedanya ini yang paling kecil. Kalau yang horizontal tadi, yang horizontal maksimum yang paling besar. Tapi kalau horizontal minimum berarti yang paling kecil. Nah, sifatnya dua ini, tegangan rekahan ini cenderung berkembang tegak lurus dari pegangan minimum. Jadi berkembangnya secara tegak lurus. Kemudian di sini manfaat perekahan hidrolik untuk meningkatkan produktivitas sumur. Nah, contohnya gini. Bayangkan reservoir itu kayak tanah liat padat yang di dalamnya ada minyak, tapi susah keluar karena jalurnya sempit banget. Nah, dengan fracking itu kita akan meretakan. Kita akan meretakan batunya dari dalam. Jadi kita retakan. Jadi kan memperluas jalur aliran fluida ini itu kita meretakan. Nah, agar si punya itu punya jalan sendiri buat ke sumur. Terus di lapangan tuh kadang-kadang ada zona-zona reservoir yang kayak gitu kan, tapi posisinya terpisah tadi yang saya jelaskan. Karena terpotong lapisan impermeable. Nah, dengan fracking tadi itu, kita akan menghubungkan zona-zona terisolasi seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Nah, kemudian tadi juga sudah saya jelaskan, kalau kadang di lapangan tuh ada lapisan-lapisan yang kalau nggak memungkinkan diproduksi, tapi setelah kita lakukan fracture itu sangat mungkin diproduksi karena dia menghasilkan. Kemudian di sini ada PKN dan KGD. Ngomongin tentang PKN dan KGD, kalau ngomongin tentang rekahan itu sendiri, kita ada dua rekahan, dua model rekahan tadi. Ada PKN dan KGD. Dari simulasi frigate. Dari simulasi frigate ini dijelaskan bahwasanya eh, KGD dia lebih unggul untuk distribusi propan. Kenapa dia lebih unggul untuk distribusi propan? Karena dia lebarnya pertama, lebarnya stabil dari atas ke bawah, ya lebih unggul ya tadi intinya. Jadi propan tuh bisa nyebar, misalnya nyebar lebar rata sepanjang rekahan. Nah ini penting agar propan tuh bisa sampai ke ujung, agar propan bisa sampai ke ujung. Nah kalau nggak sampai ke ujung, rekahan tuh bisa tutup lagi.
Nah, sedangkan model PKN nih, model PKN dia bentuknya lebih panjang, tapi dia lebih sempit secara vertikal. Nah, potongan tuh seperti elips. Nah, dia makin ke ujung rekahannya makin kecil, bahkan bisa jadi nol. Nah, jadi propan tuh bisa gagal ke ujung padahal kita butuh nih semua zona itu untuk terbuka. Nah, di sini setelah kita bahas nih perbedaan model BKN dan juga KGD, di tahap ini, di step ini kita akan mensimulasikan 6 skenario. Dua model rekahan yang pertama adalah PKN, yang kedua adalah KGD. Ini hasilnya. Mohon maaf. Kita akan mensimulasikan dua model rekahan, yaitu PKN dan juga KGD. Di sini, ketika model PKN, kita ada tiga simulasi. Juga KGD juga ada tiga simulasi. Nah, hasilnya dikodekan dengan A1, A2, A3 untuk PKN, dan juga B1, B2, B3 untuk KGD. Nah, pasir yang jenis propan yang kita gunakan adalah Becher sand, Brady sand, dan juga Arizona sand. Nah, tujuannya itu jelas. Kita ingin melihat mana kombinasi yang paling efektif untuk meningkatkan hasil fracking. Apakah pengaruhnya paling besar datang dari bentuk rekahannya, atau jenis pasirnya, atau justru ini kaitannya keduanya. Misalkan apakah KDD itu lebih unggul di semua jenis propan, atau ternyata ada jenis pasir nih yang justru performanya itu lebih bagus kalau dipakai di mode PKN saja. Kita cek hasilnya adalah, nah seperti ini. Setelah keenam skenario tadi kita jalankan, hasilnya produksi kelihatan jelas. Di sini di grafik ini nunjukin kalau produksi kumulatif dari dua model tadi ya, PKN dan juga KGD. Nah, masing-masing diukur nih sampai 1995 hari. Setelah 1095 hari. Atau kurang lebih kalau kita kalkulasikan itu adalah 3 tahun operasi. Nah, model KGD ini ternyata lebih unggul. Kena lebih unggul sekitar 51,6 ribu STB daripada model yang PKN. Nah, selisihnya kalau kita hitung adalah 5.400. Nah, ini memperkuat hasil sebelumnya nih. Kalau dari desainnya. Jadi model KGD itu punya lebar rekahan nih ya konsisten, kemudian distribusi pelumpangnya itu bisa merata ya sampai ke ujung-ujung. Nah, ternyata ini efektif nih untuk mempertahankan laju produksi jangka panjang. Jadi kaitannya dengan itu. Nah, artinya itu apa? Artinya secara praktis nih. Jadi kalau kondisi geologinya, riologinya, tekanan bawah tanah itu mendukung, KGD itu bisa menjadi opsi yang paling baik untuk dikembangkan, opsi yang paling baik untuk digunakan daripada kita gunakan metode PKN itu. Karena kalau PKN ini kan untuk celah-celah yang sempit, untuk tempat-tempat yang tipis, sedangkan kalau KGD itu untuk tempat-tempat yang besar, atau tempat lapisan-lapisan yang tebal yang juga dia lebih stabil. Makanya kita gunakan lapisan KGD daripada kita gunakan PKN modelnya. Nah, setelah tadi kita tahu ya model KGD-nya itu, kita akan membahas tentang ini ya, modulus Young. Modulus Young ini bisa dibilang sebagai ukuran kekakuan batuan. Jadi semakin tinggi angkanya berarti batuan itu semakin kaku. Kemudian rekahan yang terbentuk juga semakin sempit. Nah, sebaliknya nih, kalau batuan dia lebih lunak, maka modulus Young itu dia rendah. Dan itu bisa bikin rekahan menjadi lebih lebar. Nah, lebar rekahan ini penting ya untuk jadi ruang utama buat propan masuk dan tetap stay di situ. Kalau sempit nih, propan pertama nih, dia bisa ngebuntu dan juga dia tidak cukup volumenya buat menahan rekahan yang tadi terbuka. Jadi propan ini jumlahnya harus pas ketika dilakukan stimulasi sumur. Jadi pemilihan propan itu dia harus sesuai dengan karakter batuan. Misalnya nih, di formasi yang lunak, kita bisa pakai propan yang lebih ringan. Tapi di formasi-formasi yang kaku, tentunya ya kita harus pakai propan yang proper dengan ukurannya supaya propan itu bisa masuk ke celah-celah yang sempit tadi. Jadi kita nggak bisa nih asal-asalan untuk memilih propan. Nah, pada grafik ini kita akan menampilkan uh, performa
produksi kumulatif dari model rekahan KGD. Nah, dengan tiga jenis perubahan yang berbeda, yang pertama adalah Arizona Sen, Bredesen, dan Bayer Sen. Kalau kita amati, Arizona Sen itu ternyata dia lebih unggul nih. Lebih unggul dengan tren positif yang sama-sama naik pada selama 3 tahun. Nah, posisi kumulatifnya kalau kita kalkulasikan, kita perkirakan dari 51.000. Jadi, sementara Bayer Sen sama sama Bredesen dia ada di bawahnya. Artinya di lapangan itu kalau kita pakai model KGD, jadi pemilihan perubahan ini juga menentukan berapa hasilnya. Jadi juga menentukan berapa produksinya. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih jenis perubahannya. Seperti itu. Di lapangan, karakter elastisitas batuan, kalau modulus Young, dan juga Poisson ratio itu dia akan memengaruhi respons dari tekanan injeksi. Maksudnya gimana? Kalau batuan punya modulus Young yang tinggi, artinya dia kaku nih. Jadi waktu disuntik tekanan, ya ketika disuntik tekanan, eh ketika disuntik tekanan, dia tidak mudah melebar. Akibatnya rekahan yang terbentuk bakal sempit. Kemudian ini cocok nih buat formasi-formasi yang tahan deformasi. Sebaliknya nih, kalau modulus yang dia rendah, itu diberi di batuan-batuan yang badi lunak. Rekahannya itu bisa lebar, tapi cenderung kurang stabil ketika tekanannya turun. Jadi hubungannya itu dia secara eksponen. Artinya apa? Artinya makin tinggi lain dari modulus Young itu sendiri, dia makin bisa membuka rekahannya. Jadi formasi yang maaf, mohon maaf. Jadi ketika semakin tinggi modulus Young itu tekanan ya yang kita butuhkan untuk membuka fracture itu dia semakin besar rekahannya. Jadi formasi yang kaku tadi butuh pompa yang lebih kuat buat tahan rekahan. Buat tahan tekanan juga rekahan tadi. Nah, di sini ada gambar ya. Jadi pengaruh modulus ion terhadap lebar rekahan dan juga tekanan rekahan. Nah, gambar ini menunjukkan kalau batuan keras itu susah dibuka. Kalau kita kasih tekanan, rekahan celahnya cuma sedikit. Tapi kalau batuannya lebih lunak, dia gampang dibuka dan celahnya bisa lebar. Jadi di sini kalau dia fracture-nya itu tinggi, maka dia modulusnya itu dua ya. Dibuktikan yung modulusnya dia cuma dua, tapi fracture-nya dia 6,5. Berarti kalau dia artinya modulus yung fracture-nya tinggi, berarti modulusnya itu rendah. Jadi kalau semakin lunak, itu fracture-nya semakin tinggi. Seperti itu kesimpulannya. Baik, jadi bisa kita simpulkan bahwa perekahan batu minyak itu rekahan itu bantu minyak keluar lebih banyak. Jadi kalau kita bikin rekahan di batuan, air minyak itu bisa lancar. Sumur yang tadinya keluarnya cuma sedikit, setelah direkahan bisa keluar banyak. Nah, ini sangat membantu biar produksinya meningkat. Kemudian yang kedua nih, ketika kita pakai cairan khusus, ya bukan air biasa, ada jenis cairan yang bisa disebut dengan fluida non-Newtonian. Nah, ini cairan bisa berubah-ubah kekentalannya, bisa encer, bisa kental. Nah, kita bisa lebih mudah mengatur bentuk dan arah rekahannya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah harus pakai komputer nih untuk melakukan simulasi itu. Jadi sebelum fracking dimulai, kita hitung dulu semua datanya pakai komputer. Tujuannya biar tahu berapa tekanan yang dibutuhkan. Nah, berapa banyak cairannya dan juga gimana nih untuk rekahan. Jadi tidak asal menembak seperti itu. Tadi juga kita jelaskan ya. Ada dua model yang dipakai buat ngerancang untuk rekahan. Ada PKN juga KGD. Kalau PKN itu dia rekahannya panjang dan juga sempit. Tapi kalau KGD itu bentuk rekahannya pendek tapi lebar. Nah, pemilihannya tergantung dari jenis batuannya. Ada nih di satu lapangan minyak ada sumur tua yang produksinya tinggal sedikit. Contohnya adalah di Kawengan tuh di Cepu banyak sekali. Nah, dia atau di Ledok itu juga ada. Setelah dilakukan perekahan hidrolik, aliran jadi lancar dan produksinya itu dia naik drastis. Tapi waktu mereka nggak bisa pakai simulasi dan pakai cairan yang salah, maka rekahannya itu jadi nggak rapi.
Dan juga propanya tidak bisa masuk secara sempurna. Jadi fracking itu dia harus dirancang dengan hati-hati. Kita harus paham dulu pertama adalah kondisi batuannya. Yang kedua adalah cara yang akan digunakan propan itu akan digunakan apa aja kalau propan macam-macam jenisnya. Dan kita hitung semuanya dulu agar semua itu tidak cuma jalan tapi juga hasilnya itu maksimal. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sadar sebagai manusia yang salahnya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.